mengkorupsi. Akeh to ternyata sing berkaitan karo ini. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Semakin asyik. Semakin asyik dan asyik dan asyik. Speechless, monggo Kang Teddy. Speechless itu apa maksudnya? Gak iso ngomong maneh. Oh, kamu kok pinter bahasa Inggris kayaknya Mas Kaji. Enggak, itu kan biasa-biasa orang-orang ngomong tuh dia bilang udah kakak. Speechless katanya. Apa speechless? Itu artinya tidak punya kata lagi untuk menggambarkan itu. Ya, berarti jenengan pinter Mas Kaji. Apa? Kecerdasannya sudah jalan lah. Artinya kan sebetulnya ini mengalir pemirsa ya. Cuma saya kadang itu kelihatan meledak-ledak. Mas Kaji sering mengingatkan saya, kamu jangan kayak gitu Kang. Ini tadi manggil saya Mbah lagi, saya selalu di telinga itu terasa ya orang ini ganjil kalau manggil Mbah saya itu kan lucu. Wong saya dengan beliau itu selisih usia. Tua beliau kalau sama saya, terus dia manggil Mbah kan lucu sebetulnya. Terus sekarang saya tuh masih muda, dia manggil ya Kang. Ini terus gimana ini? Pemirsa nanti tanya, lo itu enggak kebalik itu gitu loh. Ya. Karena kan secara de facto, walaupun saya lebih tua, iya, tapi secara de facto saya lebih tua. Tapi begitu de jure, lah sampean kan wis ancene wis sembah. Wis duwe putu. Oh iya. Aku kan belum. Iya betul. Ya. Betul. Abu Bakar lagi. Mas Yo sehebat apapun Umar sampai setan kober ngalih nendelok Umar. Iya. Kata Kanjeng Nabi, Abu Bakar lanjut. Walaupun pada saat itu masyarakat Arab Mekah menginginkan Umar. Iya. Tapi kan manut. Iya. Monggo Abu Bakar. Iya. Nah, makanya tak celuk Mbah. Tapi saya ini di podcast kudu nyeluk Kang. Iya. Ya, Kang Teddy aja kalau di podcast. Kalau di luar bagaimana? Saya senang Akang itu artinya bahasa yang beliau menganggap saya itu keluarga. Akhirnya Kang, adik, piye Mas, seperti itulah. Makanya saya tidak pengen kalau beliau memanggil Mbah, dia harus menghormati saya. Saya terhadap kakek nenek saya tidak berani itu. Tapi begitu jangan Mbah lah. Lah apa? Kang, karena ada nilai falsafah di situ. Engko nek kamu manggil saya itu Mbah Mas, kita masih berjinjak. Itu loh. Tapi kalau manggil Kang, berarti kamu menganggap saya itu saudaramu. Itulah. Karena dari itulah makanya saya tuh sebetulnya sangat hati-hati kalau sudah membahas ini ya. Tapi kalau saya nanti main kemana kan, oh yes, celolean lah istilahnya, saya selengean aja lah. Gini, ingat-ingat, saya tidak akan merubah saya. Saya tuh ya seperti ini. Makanya panjenengan sedoyo ndak usah manggil saya apapun. Kang Teddy itu Masya Allah, Alhamdulillah. Saya lebih suka bahasa familiar yang kamu menganggap saya saudaramu. Jangan menganggap yang gimana-gimana. Kita sama. Sampai tahu enggak artinya Kang itu dari kata apa asalnya? Ya kalau Kang itu sebenarnya kan ya Akang itu sih. Ya sudah, Akang itu apa artinya? Ya orang yang dituakan, kakak. Itu kakak. Tapi tidak ada apa ya istilahnya, sifatnya tidak ada yang dilebihkan. Ya, karena menganggap itu, kakak itu sudah gitu loh. Nek wis kakak kan mau menyakiti tidak mungkin. Udah ya sebagian dari dia sendiri. Akhirnya kakak. Masa saya sama kakak saya nyubit. Sakitnya kakak saya juga sakit saya. Kan artinya begitu kan? Ya. Tuh. Ceto nih itu. Sekarang ke Ali Imron 20 Mas ya. Ini nanti Ali Imron 20, Ali Imron 23, Ali Imron 100, sama Anisa lagi 47 Mas. Jadi masih banyak ini pemirsa ya. Nanti ya sak teko-tekone lah alon-alon nek kelakon, karena ini nanti ada bahas periodik kimia juga ini kayaknya. Karena nanti menyebut malaikat 19 ini. Makanya banyak ini nanti. Apalagi nanti kalau ini ahlul kitab belum. Terus nanti ilmun kitab belum. Ini banyak-banyak pemirsa. Tapi ya ini kita lanjutkan untuk Al-Maidah Ali Imron, ngapunten. Surat Ali Imron itu surat ketiga pemirsa. Jadi dalam penurunannya itu surat ketiga ayatnya 20 sama 23 ya.
Ini surat Ali Imran ayat 20. Panjang-panjang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hazzuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa min taba'ani wa qulil ladzina utul kitaba Utul kitab lagi kan? wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtada wa in tawallau fa innama alaikal bala wallahu basirum bil ibad. Yang 23 Mas. Dua-duanya enggak usah 23 langsung enggak apa-apa. Sama terjemahannya nanti sekalian ya. Ini 21, 22, 23. Wah, kudu pindah channel lagi. Ya ini dibaca artinya dulu aja ya, yang 20 lah. Yang 20 tadi Mas. Iya, iya. Jika mereka mendebat engkau, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah dan orang-orang yang mengikutiku. Katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang ummi, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka telah masuk Islam, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi, jika mereka berpaling, sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Bayangkan ya, makanya jenengan biar tahu bahwa sesungguhnya penurunan Al-Quran itu tidak main-main. Ada yang sesuatu yang sangat urgensial. Penyebab hukum-hukum Al-Quran itu diketengahkan. Karena apa yang berkaitan dengan hukum, kaidah yang ada di dalam Islam itu sendiri, itu terkunci di Al-Quran itu. Jadi kalau kita betul-betul tidak mengetengahkan Al-Quran itu dengan pembahasan yang logik, yang rasional, yang objektif, yang real, maka pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Iya. Dan itu pasti berkaitan dengan kepentingan. Iya. Lah itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena mengapa? Sudah banyak dicontohkan saat kenabian kerasulan 1447 Hijriah yang lampau. Itu seperti itu perjalanannya. Iya. Itulah. Sehingga dengan apa yang telah dicontohkan pada kejadian yang lampau itu, kita harus bisa memetik, mengibroh. Ada pelajaran apa sesungguhnya saat penurunan Al-Quran itu terhadap seorang hamba itu. Dan ada yang membawa lagi gitu loh. Itu maksud saya. Sehingga jenengan itu tidak dengan konsepmu sendiri melegitimasi gitu loh. Atau memberikan penilaian terhadap itu gitu loh. Padahal ternyata segala apa yang ada di terjemahan itu dikemas dengan bahasa yang menerjemahkan itu. Itu tidak boleh. Karena itu melanggar metodologi etika
kepenurunannya Al-Quran itu sendiri sebagai petunjuk. Itu tidak boleh. Oleh Allah sudah diketengahkan. Awas, hati-hati loh ya kamu. Tak kasih Al-Quran ini. Ada sistematisnya, ada metodologi keilmuannya. Yang kamu tidak boleh lepas dari itu. Itu sesungguhnya. Sehingga kamu tidak ngawur. Akhirnya meneliti betul dari ayat ini ke ini. Apa kaitannya, korelasinya bagaimana. Itu lekat sekali. Mengapa? Sehingga selalu ada surat Muhammad. Ada surat Mutasabihat. Dan penurunannya pun nek jenengan persani. Ada yang di Mekah, ada yang di Madinah. Makanya Mekah disebut Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwaroh. Artinya Mekah itu masih gelap. Orangnya sudah pinter-pinter, sudah ilmunya kekinian, risetnya sudah kuat, eksperimennya sudah kuat, tapi belum terbimbing oleh Alkitab Nur Karim dan Kitab Awim itu tadi. Itu pemirsa sesungguhnya. Sehingga jenengan tahu gitu loh. Ada apa ini tertawa? Saya tanya dulu, kok ini macam-macam ini pasti. Apa coba? Saya itu ingat yang tadi, Bang. Sampai Quran itu dikirim ke Indonesia. Karena yang bisa menerjemahkan bahasa Arab yang benar itu orang Indonesia. Dan itu kebetulan orang Jawa. Arabnya sendiri nggak paham. Oh gitu. Nah, itu kan dari yang saya baca di komen netizen. Dan itu jempol. Terima kasih. Dan itu menginspirasi saya untuk selalu berpikir, oh ya, di sana hanya membaca yang tersurat bahasa mereka, iya. Tapi tidak bisa mendalami pakai bahasa yang tersirat. Oh iya. Karena apa? Sumuk dekoneku panas. Gini aja. Ini saya buktikan real ya. Mengapa Nyun Sewu orang Tionghoa di sini rata-rata kaya? Karena menganggap beliau ke sini itu adalah legal alien, pendatang dia. Bukan asli penduduk sini. Lah orang sini ya tidur-tidur aja. Karena sudah sangat terbius keadaan keindahan alamnya itu sendiri. Lah orang Tionghoa Nyun Sewu ndak. Aku illegal alien, aku orang asing di sini. Kalau saya tidak bisa membuktikan lebih dari orang lokalnya itu, mati saya di sini. Itu bukti artinya apa? Orang Arab itu sudah merasa nyaman karena kenabian kerasulan dari bangsanya dia sendiri. Diturunkan dengan bahasa dia sendiri. Akhirnya terlena dengan itu gitu loh. Akhirnya yang pinter malah wong Jawa. Metani Al-Quran itu sesungguhnya. Kan sampai gitu Nyuwun Sewu. Mas Kumambang. Nah, sampai ada Mas Kumambang. Nanti ada Mijil. Setelah Mijil nanti ada apa itu? Ya itu nanti tak terangkan sudah. Saya tahu ke sana. Kalau ini dikaitkan ke sana lah ya. Ini sudah benar penganalogiannya. Makanya ini kan langsung saya contohkan. Kalau kita ngomong secara kultur dan geografis, etnis, kan sudah terkait semua, sudah melingkupi toh, meliputi lah istilahnya. Dan saya tahu kenapa dia tertawa. Karena saya tadi langsung penampakan Raja apa? MBS. Enggak tahu saya. Kalau saya ngomong MBS tahu enggak? Raja Arab Saudi sekarang. Oh iya. Ya makanya itulah pemirsa. Makanya saya itu kadang-kala tertawa. Kalau saya sedang semangat gitu dia ketawa pasti. Ini dia kurang ajarnya di situ. Saya kadang-kala waduh akhirnya sudah fokus mau des hilang saya. Tapi kan contoh real kan? Nah iya. Ketika di sana itu subuh nggak iso mikir, sementara di sini sejuk, akhirnya isen delok. Wong kesumuan nggak iso mikir dene. Wong kene sejuk akhirnya maksudnya tuh begini. Nah, ya, karena kesejukan dan keheningan gini, saya contohkan bahwa karena Al-Quran itu kok orang Arab kebetulan di Jazirah Arab turunnya pakai bahasa sana lagi. Lain jenengan kok belajar nahwu, sorob, alfiyah, tasrif, bayangkan usiamu sampai mati belum tentu kamu pinter sudah gitu aja lah. Belum tentu kamu paham itu gitu loh. Makanya tak terangkan gini, tak ketengahkan seperti ini. Ayo dibahas secara fair, secara detail, secara rasional, logik gitu loh maksud saya. Dan pemirsa channel Nur
petunjuk kecerdasan dari sini meresonansi dan memvibrasikan bassnya Kang Teddy, semakin yakin kita mukjizat Allah terhadap Al-Quran, Iya. bahwa siapa orang tuh yang menjaga kemurnian itu Iya. langsung dibimbing langsung. Otomatis. Nah, itu aja kalau saya. Ya. Pembuktian. Ya karena Allah ada di dalam diri saya, Nah. Mas. Tapi saya bukan Allah. Nah, itulah makanya Lah, kan saya Nur bilang Muhammad gitu. sendiri juga ada di dalam diri saya, tapi saya bukan termasuk Muhammadnya itu. Nah, itu Bukan kan termasuk saya Ahmad. yakini Iya. bahwa orang yang menjaga Quran apapun bentuknya, Iya. itu Allah di belakangnya. Ya, tidak sekedar di belakang, Mas. Enggak. Sampean juga punya Allah. Artinya, kalau saya Iya. ngomong di belakang, kalau saya ngomong sampean Allah, nanti saya di Iya. ya, kan iya, gitu. Harus Iya. di belakang tuh artinya tuturi handayani. Iya. Nah, bahasa Jawanya. Iya, tuturi handayani ing ngarsa Nah, suntulodo ing madyam bangun karso. bangun karso Oh. tutwuri handayani. Itu pasti. Nah, ada nggak di bahasa Arab itu? Aku tanya. Oh, enggak ada. Nah, adanya di mana? Ya di Tanah Jawi. Tanah Jawa itu Indonesia. loh, di Indonesia. Nah. Makanya memang begini loh. Makanya saya akan ngomong, jenengan ini nek kepingin pirsa karo Quran, tresno dhisik. Tresno gitu loh. Ojo bahas liyane. Keplek engko tambahan gitu loh. Lah masa Al-Qur'an jarine menjadi apa istilahnya pedoman hidupmu, menjadi kitabmu, bae gur dipajang neng lemari. Enggak kamu dalami betul, enggak kamu baca tiap hari dengan mencurahkan daya pemikiranmu itu. Makanya ada istilah semar mendem. Ya Ada Petruk gareng jadi rojo. Iya, Karena iya. itu tadi kan analogi sahabat yang 4 itulah. Nah, iya. utara, barat, timur, selatan. Ya otomatis Nah, lah. Nah, itulah. ini sekarang dirubah di Ali Imron yang 23 ya. Ini tadi Ali Imron kan? Oke. Ini. Mumpung bahas Ali Imron ya pemirsa, ini jenengan tak kayak pirsa. Apa kok jenenge Ali Imron? Ayo, saya tanya. Keluarga Imron. Ya tahu karena Imron itu Imron. Yang dimaksud Imron itu apa sesungguhnya? Iman, keyakinan. Imron itu sesungguhnya orang yang bisa menggunakan Al-Qur'annya itu untuk membuktikan di dalam dirinya bahwa Al-Qur'an itu sebagai petunjuk, mengalir dia. Makanya menjadi keluarga yang bahagia, damai nanti. Itulah keluarga Imran. Imran itu kamu bisa meletakkan Al-Qur'an itu menjadi pemahaman yang afektif di dalam dirimu sehingga aplikatif nanti hasilnya. Penerapannya itu keluarga Imron. Karena terbukti apa? Keluarga Imron rata-rata jenengan pirsani. Turunnya surat di ayat itu jenengan pirsani. Bahwa itu sesungguhnya bentuk Ali Imron itu orang yang sudah bisa memahami Al-Quran itu tidak sebatas ilmu pengetahuan seperti orang ummiyunal kitab itu tadi. Penurunannya sekedar dia sudah ngerti kitab, punya teknologi di situ, punya peradaban yang sudah tinggi, tapi tidak terbimbing dengan Al-Quran sehingga tidak bisa menjadi Ali Imron. Karena Al-Quran sebatas dianggap dongeng. Al-Quran sebatas dianggap ilusi. Dongeng atau ilusi. Jadi di orang-orang dahulu itu senang Al-Quran itu dianggap dongeng aja lah. Al-Quran itu dongeng, bukan petunjuk itu. Karena yang menggunakan untuk menunjuki dia karena kepentingan. Bahkan nanti dia bisa nunjukin tahu Al-Quran ada celahnya. Ini enggak tak buka, yang sebagian tak ceketem, tak sembunyikan. Yang tak buka itu yang sekiranya dia melihat bahwa itu mendapat keuntungan. Saya punya kemasan Al-Quran ini loh, ini dijugo-jugokan gitu. Kilo Al-Quran yang tak gawa, terbukti aku nyebut Al-Quran ini loh. Padahal sesungguhnya dia enggak tahu. Sehingga nanti enggak menjadi Ali Imron dia. Itu.
Itu sesungguhnya. Makanya Ali Imran itu bentuk bagaimana pemahaman itu tidak sekedar kognitif di dalam konsepmu, tapi menjadi lakumu. Makanya tatafakarun, yakilun, habis itu nanti menjadi i'lamu a'lamu itu, lakumu itu. Sehingga menjadi pengertian yang afektif kalau saya ngomong ya. Karena di pemahamannya kamu menguasai penuh, sehingga dengan penguasaanmu itu bisa menyerap pesan apa yang terkandung di dalam surat dan ayat itu. Sehingga nanti bisa kamu aplikasikan dalam penerapan kehidupanmu sehari-hari. Gitu. Jadi Tuh. pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan, Quran itu buat praktek hidup sehari-hari. Bukan buat jampi-jampi. Apalagi buat sebal-sebul. Wah, itu nanti wes malah nggak karu-karuan. Ya, yang jadi- 2, 3 Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal lazina utun nasibam minal kitab. Utun nasibam itu tahu enggak kamu? Dia nanti melemparkan apa yang telah dia peroleh itu loh. Yud'auna ilal kitabillahi liyahkuma bainahum summa yatawalla farikum minhum wahum mu'ridun. Artinya, tidakkah engkau memerhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab, mereka diajak pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka, kemudian segolongan dari mereka berpaling dan menolak. Nah, artinya jenengan perso, di sini ditegaskan bahwa Al-Qur'an itu sesungguhnya problem solvingmu, gitu aja lah. Ya, Bahasa yang enak apa itu? ya problem solving. Jadi Al-Qur'an itu sesungguhnya problem solvingmu itu. Sehingga kamu nanti menempatkan Al-Qur'an itu tidak sekedar di almari, di perpustakaanmu, di atas mejamu, di damparmu, di kamarmu, Dicium-cium. bahkan dicium-cium, itu tidak. Bisa mengetengahkan bahwa Al-Qur'an itu setiap kamu punya problem, apa yang berkaitan dengan kehidupanmu itu, kamu menengahkan Al-Qur'an itu sebagai pemecahan persoalanmu. Itu. Sehingga puncaknya kamu menemukan cahayanya Al-Qur'an. Karena dengan referensi yang kamu dapatkan dari pengumpulan, dari penelusuran, penelitian, eksperimen, bahkan nanti kamu menemukan apapun bentuknya, itu tetap bisa mengembalikan kepada problem solving yang kamu hadapi, itu tetap ke umul kitab, ke Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Azim. Sesungguhnya seperti itu. Jangan justru macem-macem dengan Al-Qur'an. Kamu wis pinter Al-Qur'an itu gak ono sing buta huruf buktine. Terbukti apa? Kabeh wis iso nglafadzne Al-Qur'an. Wah, malah wis katam bola-bali. Bahkan banyak yang kufat itu loh. Nah, tapi kalau Kata Mamba Kupat apa, Bang? katam itu kamu berarti sudah pernah mengulang-ulang beberapa kali dalam hidupmu membaca aja loh ya. Saya ngomong membaca aja, tapi tidak tamat kamu. Itu karena katam dan tamat beda. Kalau sekedar ndak buta huruf kabeh iso gitu loh membaca. Tapi kan kalau sudah tamat itu kan melalui pengamatan. Lah itu lebih tinggi lagi derajatnya. Tidak sekedar membaca lafadznya, tapi dia tamat. Makanya saya pilih tamatnya daripada katamnya. Kalau Kufat? Kalau kufat itu ya menyeluruh seperti orang menghafalkan saat harokate, saat titike, nahwu soro, mansah mancuhnya itu tahu. Alfiahnya dia tahu, akar katanya semua itu. Kalau di sana untuk itu dia cuma butuh 1 bulan, habis itu selamatan kupat tahu. Ya. Jadi pengetahuan itu sudah dijadikan satu dimakan. Iya. Namanya kupat tahu. Ya, pemirsa, ini agak gini lah ya. Yang penting beruntungnya kita pemirsa nggih sampai usia sekarang jenengan saya co-host sangat beruntung sadari itu dulu. Seandainya toh nanti mau meninggal, paling enggak kamu sudah tahulah bau-bau surga itu gitulah. Ya. Kalau saya ngomong gitulah.
Karena memang surga itu ternyata bertingkat. Jangan kamu melampaui batas dirimu. Dan di gitu Arab aja. nggak ada makanan kupat tahu. Oh, nggak Sekarang ada kupat tahu jualan di sana. Karena dasar katanya dulu kalau berlebaran, kenapa dikasih nama makanan tuh kupat tahu? Iya. Kebanyakan tahu, kufat. Dijadikan nama makanan biar selalu diingat. Wis mari kabeh diwoco tamat. Pengetahuanmu wis mateng. Ya lengkap, matang. Pangan kabeh iku mari. Kupat tahu, tapi ternyata orang dulu tuh menyimpan sesuatu, ada makna di balik itu. Oh iya. Dengan kita makan kupat tahu bahwa kita ini satu keluarga ini rukun guyub. Iya, betul. Itu dibuktikan kupat tahu rata-rata nek wis mari Ramadan, engko riyo-riyone enek kupat tahu ditambahi opor, boleh. Sekarang inilah hasanah. Sekarang tiap hari makan kupat tahu tapi nggak tahu. Nggak tahu itu. Betul. Memang betul itu. Tuh, sekarang ke Ali Imran yang 100 ya. Nah, sekarang Ali Imran tetap surat ketiga, tapi ayatnya yang di 100 sekarang. Luar biasa berarti orang dulu tuh ya. Aku juga ingat lagi ono lepet, ono lepat. Oh banyak. Lepat itu kan artinya kesalahan. Ya kesalahan. Makanya Ali Imran ayat 100. Ketengahkan Ali Imran itu surat keberapa biar pemirsa nanti apal. Jenengan dhewe engko susu apal. Al Imran itu surat ke 3. Ini ayatnya yang ke 100. Ya ayyuhallazina amanu. Ini sudah orang beriman itu. In tuti'u fariqam minallazina utul kitaba. Ya ruddukum ba'da imanikum kafirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti segolongan dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir setelah beriman. Ini kurang cetha welo-welo apa. Allah sampai mengetengahkan, menurunkan surat dan ayat Ali Imran ayat 100. Imran, keluarga Ali Imran, yang kamu telah saya turuni kitab itu, sesungguhnya kamu itu betul-betul sudah ngerti tentang kitab itu sendiri. Tapi ternyata apa yang kamu imani, itu kamu ingkari lagi. Itu loh, terus gimana? Makanya hai orang-orang yang lalai, ini sudah terbukti. Sebutan kita nanti. Hai orang-orang yang selalu melampaui batas dirimu sendiri. Sehingga mendebat, menjelek-jelekan, macam-macam lah. Terbukti enggak ini di surat Ali Imran? Dan aku tahu sebabnya. Itu loh. Ya, kenapa keluarga Imran sebagian begitu? Ya. Karena udah kena iming-iming sebelah. Iya, wes pasti kalau itu nanti ke sana arahnya. Ya udah. Makanya hati-hati. Saya selalu mengetengahkan. Maaf loh ya, apa yang saya ketengahkan selama ini itu sebetulnya bukan Al-Qur'anul Karim lagi. Al-Qur'an Azim lah ini. Apa ini kira-kira karangan saya? Kan tadi sudah bilang, kalau namanya Nabi Tugimin kan gak enak sebutannya. Oh iya. Iya. Ya kudu Yunus, Nuh, Ibrahim. Karena kalau nabinya nanti Tugimin, orang belahan lain-lain gak mau. Iya. Dan enak ini namanya. Ternyata gini loh pemirsa, semakin jenengan kok mengikuti ini sampai ke
ke ilmu kitab akan tahu kamu memposisikan milih yang mana dan kamu di golongan yang bagaimana, milih pemimpinmu yang seperti apa. Itulah ya pemirsa. Makanya ngatos-ngatos saya itu nggih. Ini betul-betul saya tekankan. Terus ini kembali lagi ke Sebentar Kang, selingan dulu Kang, biar nggak ngebul. Iya, iya. Arti nama Prabowo Subianto apa artinya Kang? Ya artinya tanya bapaknya Pak Prabowo kalau itu. Iya, tapi kan saya dalam arti jamak, arti nama Prabowo Subianto. Kan kebetulan aja nama presiden kita ini Prabowo Subianto. Kan banyak nama Prabowo dan nama Subianto yang tidak digandeng ataupun yang digandeng. Tapi secara etimologi, apa artinya Kang? Yang nerangkan khususnya saya itu cara ini aja wis. Itu sebetulnya ya ngerti-ngerti aja lah pemirsa, tapi ya saya menitik beratkan ini dulu, nanti pengembangannya untuk nama untuk ini biar saya ngerti, dia udah tahu itu. Cuma ya dia juga enak kok nerangkan selama dia tetap menjaga konsistensi terhadap Al-Quran, saya persilahkan karena saya sudah mulai bisa menerima sinyal itu, ya sudah mulai inilah. Kalau yang kemarin-kemarin masih gembinjal itu saya ya mesti teriak itu. Paginya saya bel pakai HP tak marahin habis-habisan sebetulnya. Kalau di podcast kan tidak mungkin saya sama dia seperti itu gitu loh. Dia tahu sifat saya. Jadi ini sambil buka rokok aja lah. Ya enak kok. Al-Quran itu coba kalau jenengan mau membuka diri, apa yang saya ketengahkan ini sifatnya kan saya musyawarah. Tapi begitu jenengan nanti kurang paham, monggo lah jenengan tanya di lewat komen jenengan biar ada interaktif lah. Ada umpan balik, feedback. Karena nyun sewu, saya sendiri sebetulnya juga terbatas. Al-Quran itu semakin luas kamu terjemahkan, tapi tidak menyimpang dari yang pokok. Itu sebetulnya sangat baik karena seluas alam semesta ini. Karena ada 8 miliar penduduk bumi. Dan dari segala macam ras etnis, itu harus disadari. Memperkaya hasanah. Nah, memperkaya hasanahmu biar kaya. Selama tidak meninggalkan dasar yang urgensial dan pokok. Karena itu berkaitan dengan rumus, itu berkaitan dengan ba'ats dan arsalah. Sehingga kamu tidak sekedar jeplak itu loh. Tetap harus ada akidah-akidah itu karena ada metodologi keilmuannya itu. Yang sistematis, terperinci, detail, teliti, itu jangan kamu tinggalkan. Dan hanya ada di tanah Jawa unggah-ungguh. Ya, adab, istilahnya adab itu hanya ada di tanah Jawa sebetulnya. Di Arab nggak ada? Ya, otomatis lah. Tapi sebetulnya ada, cuma sana nanti dengan istilah dan bahasa lain kemasannya. Tetap ada lah, namanya peradaban kok. Tetap ada. Nyatanya di sana juga ada seorang pemimpin, ada seorang pejabat, juga ada rakyatnya, masyarakatnya juga ada. Kita tidak bisa menafikan itu. Dan gitu. ada budak. Juga ada budak, artinya ya budak itu pembantu lah istilahnya. Kalau zaman dulu bahasanya kasar budak. Sebetulnya itu kalau sekarang bahasanya yang lebih keren lagi ART. ART itu apa toh? Asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Artinya itu untuk memperhalus sebutan sehingga tidak menyinggung atau menyakitkan perasaan dia. Karena sesungguhnya sangat pentingnya ART itu terhadap kehidupanmu. Gitu loh. Ya seperti itu tadi loh. Kayaknya nikah resmi dengan istri pertama, yang kedua biar nggak zina, kamu sahkan secara agama. Tapi kan tetap menyakiti dua-duanya malahan. Yang kedua nanti ngurus hak warisnya sulit. Yang pertama bisa ngurus hak warisnya, tapi ternyata sakit hatinya karena ada yang dua, gitu loh Mas. Artinya kan kita akhirnya bisa, ya Allah sudahlah. Beruntungnya kita masih bisa membahas Al-Quran bersama di sini gitu loh. Dengan agar tidak jadi tersangka. Ya. Dan jangan sampai jadi tersangka karena kamu sudah bahas ini. Alangkah tidak beruntungnya kita sudah bahas ini malah jadi tersangka. Ya lucu kamu nanti. Itu loh. Kamu kan berarti meneplok
kotoran di mukamu sendiri. Jangan. Moro-moro cublek suwong. Nah, itu pemirsa, saya kira apa yang saya ketengahkan ini mudah-mudahan ada guna manfaatnya lah. Jadi kemanfaatan yang berkelanjutan untuk kamu telaah di dalam pemikiranmu. Itu yang kami harapkan loh ya. Ngapunten mengaturkan saya secara pribadi dan keluarga dan manajemen mengaturkan terima kasih yang mendalam, mengaturkan maaf yang mendalam karena itulah keterbatasan. Sehingga nanti khasanah kita lebih luas mensikapi apapun itu loh bentuknya. Karena apa? Objektif. Karena apa? Kamu real menampilkan itu. Tidak kamu buat-buat. Nyun sewu loh ya. Di dalam dirimu ada Allah. Diri saya ada Allah. Di dirinya Mas Kaji ada Allah. Hubungan suami istri, Allah antara Allah. Istilahnya kan gitu. Tapi ya jangan seperti itu gitu loh. Jenengan telanjang, mandi. Masa tidak telanjang? Tidak malu kamu sama Allah. Kalau tak gitu kan bingung. Kalau kamu mensikapi Allah itu, ya wajar aja lah. Wong Allah itu sampai membersamaimu kan. Berarti Allah kan tidak mau kamu lebih-lebihkan. Cuma sadari itu gitu loh. Dan kamu bukan Allah. Dan kamu bukan Allah. Semakin ngerti bahwa kamu hamba. Sekalipun Allah itu membersamaimu, memberimu hidup, menyehatkanmu, memberi segala-galanya lah itu loh. Jadi itu. artikan normal saja bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher. Iya, itu lebih tepat lah. Itu. Makanya merokok ya merokok saja. Itu loh. Jadi merokok dan mati itu hal yang berbeda. Itu. Sekarang di An-Nisa ayat 47 Mas ya. Nah, ini setelah ini nanti kita akhiri ya di An-Nisa. Besok kita lanjutkan lagi di An-Nisa juga. Ini An-Nisa tambah satu ayat aja ya. An-Nisa itu surat keempat. Ayatnya 47. Panjang ini, lumayan lah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak merdu-merdu no, udah malam soalnya biar nggak ngantuk. Kohasnya jangan ngantuk lah. Ayyuhallazina utul kitaba. Nah. Aminu bima nazzalna musaddiqal lima ma'akum min qabli an natsmisha wujuhan fanaruddaha ala adbariha aunal anahum kama la'anna ashabas sabati wa kana amrullahi maf'ula. Artinya, wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kepada apa yang telah kami turunkan, yang membenarkan kitab yang ada padamu sebelum kami mengubah wajah-wajahmu. Nah. Lalu kami putar ke belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang pada hari Sabat. Ketetapan Allah berlaku. Bayangkan, ini terus kalau jenengan ngaji tidak betul-betul jenengan telusuri dengan penalaran yang sehat, dengan kewarasan, kan bingung menerjemahkan ini jenengan. Kalau mengikuti terjemahannya aja gitu ya lah, mudeng kondi aku ngono loh. Itu loh makanya. Padahal ini sesungguhnya esensinya di mana? Nggak paham.
co-hostnya sendiri gedek ini. Lah terus saya gimana tanya ke siapa ini saya? Nah, itu loh. Makanya hati-hati setiap kali mensikapi adanya penurunan ayat itu ada surat. Lah saya tanya co-hostnya enggak tahu. Ya alhamdulillah karena enggak tahu saya berusaha untuk bagaimana memahami ini. Tapi kan harus sama-sama. Artinya saya bukan lebih pintar dari dia sesungguhnya. Nah, inilah nanti kamu bisa membedakan. Itulah maksud saya. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah pada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran itu, kepada ahli kitab itu sesungguhnya. Yang membenarkan kitab yang ada padamu, sesungguhnya ahli kitab itu ngerti, membenarkan kitab yang datang terakhir ini tadi. Artinya apa? Pada eksperimen, pada metodologi keilmuan dia mengadakan riset dan eksperimen serta penelitiannya itu, dia itu sudah tahu karena memang dia sudah canggih lah istilahnya. Tapi dia mengembalikan kecanggihan itu kepada ketradisionalan lagi, kepada kebodohannya itu lagi gitu loh. Dia sudah beriman, sudah ngerti tentang kitab itu, didatangkan kitab penyempurnaan dia tidak mau. Oh, tidak bisa. Tetap bagus kitab saya ini. Nah, itu loh. Karena kepentingan itu lagi. Bukan apa-apa, hanya karena kepentingan. Karena begini loh ya, logikanya. Saat ada sebuah peradaban, dia sudah terbentuk di peradaban itu. Kan ada satu legitimasi yang dia tempelkan pada sosok itu gitu loh. Lah kedatangan untuk penyempurnaan, yang ini tidak ikhlas, tidak mau mengakui kedatangannya rumus baru itu tadi. Ya. Mengakui kedatangan petunjuk yang lebih sempurna karena dari peradaban itu dievaluasi, dinilai dari penelitian riset, memang kamu sudah bagus. Tapi coba ini datang, sebuah kebenaran yang lebih sempurna dari prosesnya itu. Dia tidak mau. Kata diprotoli kenikmatannya. Karena mengapa? Mau dilepaslah seluruh apa yang telah melekat pada dia legitimasi itu gitu loh. Dengan datangnya legitimasi yang baru ini tadi, dia tidak mau. Lah yang bisa menerjemahkan ini, menganalisa, terus mendalami, menelusuri, kalau tidak dengan proses ini gimana? Itulah ya. Ya ginilah pemirsa, ini sudah jelas lah artinya arahnya ke sana. Nah kalau ini cuma sekedar kamu terjemahkan seperti terjemahannya ini, kamu tidak akan mendapatkan esensi isi itu sendiri dari ini, sudah itu lah. Jadi kesimpulannya Kang, saya mencoba mengambil kesimpulan dari yang Kang Teddy sampaikan beberapa saat. Iya. Mustahil, saya langsung ngomong, mustahil ada pemimpin berusia muda, belum mateng. Oh iya, logikanya gitulah. Artinya segala sesuatu itu sebetulnya kalau kamu mau menyadari, contohnya gini aja lah, contoh yang konkret. Kemarin ada enggak KTP, mulai awal KTP yang tradisional? Ayo prosesnya. Saya ngomong ke kenegaraan dan kamu sendiri ternyata melakukan itu, punya itu semua karena itu identitas bernegara kita. Kemarin ada KTP. Begitu kamu diperbankan, kamu kemanapun, pasti tanya, KTP yang paling terakhir mana Pak? Pemutakhirannya. Maksudnya gimana? Lah ini kan KTP Pak, jenengan ngurus ke Dispenduk dulu. KTP ini jenengan itu nanti diperbarui dengan KTP yang elektronik. Apa kamu masih akan mengetengahkan ngurus apapun di sini dengan KTP yang tradisionalmu itu? Yang lama. Apa yang KTP terbaru itu? Itu aja. Betul. Akhirnya secara administrasi gugur dengan sendirinya enggak KTP-mu yang sebetulnya ya saya dulu mulai dulu ini akte kelahiran saya terlahir dari ini untuk menerbitkan KTP itu. Iya Pak bener. Tapi jenengan kok nek gawe iki gak divalidasi mbek bank Pak. Secara administrasi kamu gugur sesungguhnya. Itu enggak boleh. Maksudnya itu loh di sini. Karena mengapa? Kamu harus mengikuti update itu sendiri. Karena apa? Itulah kebutuhan yang digunakan dalam peradaban yang terakhir. Itu sesungguhnya. Itu pemirsa, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ada kurang lebihnya memang itu murni dari kelemahan saya. Tapi kalau ternyata kebenaran itu ada, maka bedakan antara pembenaran dan kebenaran itu sendiri. Ambil kebenarannya, buang pembenarannya, buanglah kacamata kudamu, dogma, doktrin, dan kebiasaan yang selama ini melekat pada dirimu. Buang itu.
open your mind-mu. Sehingga kamu menerima kebenaran pembaharuan yang paling mutakhir. Itulah sesungguhnya Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Azim dalam dirimu masing-masing, biar kamu selamat dalam kekhalifahanmu itu sendiri. Itu. Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan. Jadi jangan sampai kita seperti kuda yang dikasih kacamata, dihias depannya, tapi belakangnya gondal-gandul, disuruh narik barang pedati di belakang oleh size-nya yang juga gondal-gandul. Ayo kita tutup aurat semua yang ada di dalam tubuh kita rapat-rapat seperti keluarga Imron. Jangan mau dikasih sesuatu yang Bukan dari Al-Quran. ya. Salam cerdas. Oke. 46